Nama saya Muhammad Rezeki dari kelas 12 MIA 6. Saya dari kelompok ketiga yang akan menjelaskan pengertian larangan menurut alam Quran Surah As-Sad ayat 2. Nama saya Miftalzana Putri. Saya akan menjelaskan tentang larangan merusak alam dalil Quran Surah As-Sad ayat ke-27. Perkenalkan, nama saya Muhammad Desrian. Saya akan menjelaskan tafsiran Quran Surat As-Sad ayat 27. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahim dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Saya Muhammad Azrar dari kelas 11 MIA 6 akan menjelaskan tentang cara menjaga lingkungan Islam menurut Islam. Perkenalkan, nama saya Masayu Siti Faliha. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari larangan merusak alam dalil Quran Surat As-Sad ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka masuk ke dalam neraka. Quran Surah As-Sad ayat ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dzannal ladzina kafaru. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya secara sia-sia. Itu adalah persangkaan orang-orang kafir. Yakni orang-orang kafir tidak meyakini hari berbangkit dan hari kembali, melainkan mereka hanya mempercayai hari di dunia saja. Fawailul lilladzina kafaru minan nar. Dan celakalah bagi mereka karena mereka akan memasuki neraka. Maksudnya mereka akan dibangkitkan dan mereka akan dimasuki ke dalam neraka yang dibuat untuk mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmizi An-Nasai dan dipandang sahih oleh Al-Haim. Meriwayatkannya suatu riwayat dari Ibnu Abbas yang berkata, ketika Abu Talib sakit, orang-orang Quraisy mendatanginya. Setelah itu, Rasulullah SAW pun datang menjenguknya. Ketika itu, orang-orang Quraisy juga mengadukan kepada Abu Talib perihal dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Rasulullah datang, ia berkata, "Wahai saudaraku, apakah sebenarnya yang engkau inginkan dari kaummu?" Rasulullah SAW menjawab, "Saya ingin agar mereka mengucapkan satu kalimat, yang dengan kalimat ini orang-orang orang-orang Arab akan tunduk, sementara orang-orang non-Arab akan membayar jizyah kepada mereka." Abu Talib berkata, "Satu kalimat sajakah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Iya." Kalimat itu, "La ilaha illallah." Tiada Tuhan selain Allah. Lalu orang-orang Quraisy berkata, Apakah satu Tuhan saja?" Kemudian Nabi Muhammad mengiyakannya dengan seruan itu. Sungguh suatu yang mengherankan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lalu menurunkan ayat 1 surat As-Sa'ad, yaitu Sa'ad demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan, hingga ayat 8, dan sebenarnya mereka belum merasakan azab-azabku. Pengertian larangan menurut alam. Agama Islam telah mengajarkan kepada kita agar tidak berjalan di muka bumi dengan kesombongan dan berbuat kerusakan. Rasulullah SAW telah mengajarkan dan mencontohkan agar kita senantiasa berbuat kebersihan, bahkan ditekankan bahwa kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Karena itu, keimanan kita sebenarnya dapat diketahui dari sejauh mana kita berbuat kebersihan terhadap lingkungan di sekitar kita.
Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya merupakan suatu keseharusan bagi setiap manusia. Karena itu, siapapun orangnya melakukan kerusakan lingkungan hidup dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak baik dan tercela. Bahkan orang munafik pun tidak ada yang mau dituduh telah melakukan kerusakan lingkungan hidup di muka bumi, meskipun mereka sebenarnya telah melakukan kerusakan. Kilas penjelasan Quran Surah Shad ayat ke-27. Langit, bumi, dan isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat, berjuta-juta bintang tampak pada malam hari menghiasi langit. Bulan menyinari kegelapan malam dalam bentuknya yang berubah-ubah pada setiap penampakannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup menyediakan satu sumber pencahayaan, yaitu matahari, yang membuat bumi terang pada siang hari. Bumi dengan segala isinya, yang tampak di atas permukaan maupun yang tersimpan di dalamnya, berbagai macam bentuk, jenis, warna, nama, dan manfaat, dan lain sebagainya yang tidak terhitung oleh kemampuan pikiran manusia. Namun, semua itu tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diciptakan dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat yang tak ternilai harganya dan sangat berarti bagi kehidupan manusia. Hanya manusia sombonglah yang tidak mau mengakui kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan alam ini sebetulnya sudah cukup untuk bagaimana manusia dalam berpikir dan mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti orang-orang kafir Quraisy yang menutup akal, pikiran, dan hatinya sendiri sehingga tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk mengenali penciptanya. Karena itu, mereka akan celaka menjadi penghuni neraka wa'il sebagai imbalan yang setimpal. Di mana dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-38 sampai 39, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Yang artinya, dan tidaklah kami bermain-main dalam menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tidaklah kami ciptakan keduanya melainkan dengan hak yang benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surah Ad-Dukhan ayat ke-38 sampai 39. Secara menjaga lingkungan menurut Islam, menjaga lingkungan juga merupakan salah satu bentuk tingkatan iman dalam Islam. Berikut adalah beberapa cara dapat yang kita lakukan untuk menjaga lingkungan. 1. Membuang sampah di tempatnya. 2. Tidak menggunakan sumber daya alam dengan berlebihan. 3. Menanam pohon. 4. Menggunakan peralatan elektronik dengan baik dan tidak berlebihan. 5. Menghindari penggunaan plastik. 6. Mendaur ulang benda yang masih dapat digunakan. 7. Berjalan kaki atau bersepeda jika berpergian dalam jarak dekat. Itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk cara menjaga lingkungan menurut Islam. Adapun kesimpulan dari materi kami tentang larangan merusak alam, dalil Quran Surat As-Shad ayat 27 ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta raya ini yang terdiri dari langit, bumi, dan segala isinya. Semata-mata diperuntukkan untuk seluruh umat manusia agar dapat memanfaatkan dan mengenali penciptanya. Dalam surat ini kita diwajibkan untuk mensyukuri apa yang telah Allah ciptakan dengan cara menjaga, melindungi, melestarikan, dan tidak merusaknya. Siapapun yang merusak alam sama saja dengan orang kafir yang kelak akan Allah masukkan ke dalam neraka wa'id sebagai imbalan yang seimbal dengannya.